Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnius Fajar Putra, Sarjana Pendidikan, tempat tugas SD Negeri 1 Mulak Sebingkai. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Bengkulu. Pada pagi hari ini, tanggal 8 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Yes, yes, yes. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran dengan cara mengabsen. Nanti kalau namanya disebut, itu mengucapkan hadir. Dwi Novitasari, Hadir, Pak. Kea Febriani, Hadir, Pak. Reza Marlena, Hadir, Pak. Rika Hardiana, Hadir, Pak. Salsa Bella Kirana. Hadir, Pak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa, dan untuk memimpin doanya itu pada siswa yang datangnya lebih awal. Ayo Dwi Novitasari, doanya dipimpin. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman, shadaqallahul azim. Semuanya beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menimbulkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Sub tema 1 itu cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Setelah belajar ini, itu ada tujuan pembelajaran. Setelah ini tujuan pembelajarannya, setelah menonton video, siswa dapat menelaah informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Tujuan yang kedua itu setelah menonton video, siswa dapat menunjukkan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, dengan menonton video organ pernapasan hewan di layar Enfokus, siswa mampu menyebutkan organ-organ pernapasan pada hewan. Tujuan selanjutnya itu dengan menonton video organ pernapasan hewan di layar Enfokus, siswa dapat menjelaskan fungsi dari organ hewan tersebut. Selanjutnya, tujuannya itu mampu membandingkan
organ dari hewan yang satu dengan yang lain. Yang terakhir, tujuan yang terakhir itu siswa itu mampu menggambar organ pernapasan hewan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Akan mengajak anak-anak sekalian untuk mengamati sebuah gambar yang ada di layar Enfokus. Nah, silakan diamati dengan baik. Ada apa dengan gambar yang ada di sini? Setelah mengamati tadi, itu Bapak mau bertanya, apa saja yang kalian lihat pada gambar? Nah, Amira, apa saja yang Amira lihat di layar Enfokus, gambar yang ada di layar Enfokus? Saya melihat ada kambing, ayam, dan bebek. Nah, kata Amira, dia melihat ada ayam, ada kambing, ada bebek. Selain ayam, kambing, dengan bebek, itu ada juga manusia atau orang. Pak mau bertanya lagi, itu apa perbedaan dari hewan-hewan tersebut? Ayo Dwi, apa Dwi perbedaannya? Kata Dwi, jenis makanannya. Nah, bagus. Siapa yang tahu lagi perbedaannya? Reza? Jenis tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya itu berbeda. Itu perbedaan. Masih banyak lagi perbedaan yang lain. Sekarang persamaannya. Persamaan dari hewan tersebut. Apa persamaannya? Apa Rika? Kata Rika, sama-sama membutuhkan makan. Persamaan yang lain, ayo siapa yang bisa? Dwi lagi. Dwi. Sama-sama membutuhkan oksigen. Dan itu ada beberapa makhluk hidup. Apakah makhluk hidup tersebut membutuhkan oksigen? Iya, dia pasti membutuhkan oksigen. Bagaimana cara hewan tersebut, makhluk hidup tersebut bernapas? Itu dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, tepuk semangat. Kita akan belajar tentang kata tanya. Ada dua muatan pelajaran yang pelajari pada hari ini. Itu yang pertama tentang kata tanya. Yang kedua itu tentang alat pernapasan pada hewan. Yang pertama itu kata tanya. Kata tanya itu artinya kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Jadi arti kata tanya itu kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu biasanya. Kata tanya biasanya dipakai untuk menanyakan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia kata tanya itu ada 7. Yang pertama itu adalah kata siapa. Siapa. Siapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan orang. Siapa? Contoh, siapa namamu? Nama saya Amira. Amira kan orang. Jadi siapa untuk menanyakan orang. Siapa yang mencuri uang saya? Tidak mungkin kalian menjawabnya kambing. Pasti orang. Siapa yang mencuri
uang saya. Nah itu kalimat katakannya siapa. Yang kedua itu katakannya bagaimana. Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara, akibat, pendapat, penilaian, keadaan. Misalnya kalau yang keadaan, bagaimana keadaan ibumu sekarang? Jadi menanyakan keadaan ibu kita. Bagaimana cara membuat pesawat? Nah, itu kata-katanya yang biasa digunakan dalam bagaimana. Kata-katanya yang selanjutnya itu adalah mengapa. Mengapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh, mengapa dia tidak masuk sekolah? Alasannya apa dia tidak masuk sekolah? Harus ada alasan kalau memakai kata-katanya mengapa. Nah, kata-katanya yang berikutnya itu adalah di mana atau kemana. Di mana atau kemana itu biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Menanyakan tempat, misal di mana rumahmu? Itu tempat. Rumah saya ada di belakang masjid misalnya. Atau rumah saya berada di desa Keban Agung misalnya. Itu menanyakan tempat. Kemana kita akan berlibur? Itu menanyakan tempat. Misalnya kemana kita akan berlibur? Saya akan berlibur ke Gunung Dempo misalnya. Itu kan Gunung Dempo tempat. Atau saya akan berlibur ke Waterboom. Waterboom kan tempat. Jadi untuk menanyakan tempat, kata-katanya di mana atau kemana. Kata tanya yang selanjutnya kelas 5 itu apa. Apa ini digunakan untuk menanyakan nama jenis atau sesuatu. Nama jenis atau menanyakan sesuatu. Contoh, apa nama pohon yang kau tanam? Jenis kan? Misalnya, apa yang kau bawa? Itu menanyakan sesuatu. Apa yang dibawa? Amira membawa nasi goreng misalnya. Atau Kiren membawa buah apel ke sekolah. Itu menanyakan jenis atau sifat sesuatu. Sudah paham tentang kata tanya tadi? Sudah paham. Untuk lebih paham, Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang kata tanya. Jadi anak-anak silakan memperhatikan atau mendengarkan dengan seksama supaya tambah paham. Hari ini kita akan belajar tentang kata tanya. Ada 7 kata tanya. Yang pertama, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa namamu? Atau siapa yang memberi bunga ini? Kedua, bagaimana? Ketiga, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Di depan itu ada teh, dayu dan ikan hias. Silakan anak-anak membaca dalam hati. Nanti kita akan membahas tentang teks ini. Nah, bagaimana? Sudah dibaca? Sudah dibaca. Kalau sudah dibaca itu ada
kita tentang teks yang sudah kita baca tadi. Di sini itu kita akan menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya dari teks yang kita baca tadi. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jenis ikan hias apa tadi? Maskoki. Itu ikan hias maskoki. Kata tanya apa? Itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk menanyakan jenis. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Nah, siapa yang memelihara ikan hias? Itu dayu. Kata siapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan orang. Ini di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium. Kata di mana itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana? Di akuarium. Kapan akuarium tersebut dibersihkan? Seminggu satu kali. Kapan? Tadi digunakan untuk apa? Digunakan untuk waktu, kata Reza. Kapan? Digunakan untuk waktu. Jadi 1 minggu sekali Dayu membersihkan akuarium. Setelah kita menyaksikan teks Dayu dan ikan mas, itu perhatikan akuarium mini yang Bapak bawa. Apa yang kalian lihat dari ikan yang ada di dalam akuarium ini? Mulut ikan terbuka dan menutup. Kalian melihat mulutnya itu selalu membuka dan menutup, seolah-olah ikan tersebut menelan air. Nah, sekarang ikan tersebut itu bukan menelan air, tapi dia melakukan pernapasan. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita sudah menyaksikan teks Dayu dan ikan hias. Di hari ini Bapak membawa ikan yang pastikan ke dalam akuarium ini. Kira-kira apa yang kalian lihat dari ikan ini? Nah, mulut ikan ini membuka dan menutup, seolah-olah dia menelan air. Kenapa mulutnya membuka dan menutup di dalam air? Itu dia melakukan pernapasan. Hewan juga melakukan pernapasan. Sekarang kita akan belajar tentang organ pernapasan pada hewan. Itu organ pernapasan pada hewan yang pertama adalah cacing tanah. Kelas 5 sudah pernah melihat cacing tanah? Kelas 5 itu cacing tanah itu bernapas menggunakan kulitnya yang lembab. Jadi udara tersebut masuk ke dalam pori-pori pada kulit cacing yang lembab tadi. Itu pernapasan pada cacing itu memakai kulit. Hewan yang kedua itu adalah serangga. Serangga itu bermacam-macam. Ada belalang, itu serangga.
Ada kumbang-kumbang, itu serangga. Serangga itu bernapas menggunakan trakea. Trakea itu terbagi lagi ada spirakel, ada kantong udara. Serangga tadi itu bernapas menggunakan trakea. Hewan selanjutnya adalah ikan atau fishes. Ikan itu bernapas menggunakan insang. Pernah melihat insang ikan? Nah, insang ikan tersebut itu digunakan sebagai alat pernapasannya. Ini insang. Insang, bagian-bagian insang itu ada yang namanya lengkung insang, yang ini. Ada lembaran-lembaran insang. Ada juga rigi-rigi insang. Itu ikan bernapas menggunakan insang. Sedangkan ikan yang hidup di dalam lumpur itu ada alat pernapasannya dibantu oleh yang namanya labirin. Contoh misalnya ikan apa yang biasanya hidup di dalam lumpur? Ikan kalang misalnya. Ikan kalang dia bisa hidup di dalam lumpur karena alat pernapasannya itu dibantu oleh labirin yang ada di bagian dalam insang tersebut. Nah, hewan selanjutnya itu adalah hewan amfibi. Hewan amfibi. Ada yang tahu apa itu hewan amfibi? Amira? Itu contohnya arti dari hewan amfibi. Hewan alat pernapasan pada reptil. Reptil itu hewan melata. Contohnya ular. Alat pernapasan pada ular itu menggunakan paru-paru. Contoh lain dari reptil itu apa? Ini apa namanya? Buaya. Buaya itu alat pernapasannya paru-paru. Nah, itu alat pernapasan pada reptil. Selanjutnya alat pernapasan pada burung. Alat pernapasan pada burung. Ada yang tahu alat pernapasan pada burung itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ayo. Pada saat dia terbang, burung itu menggunakan alat pernapasan yang dinamakan pundi-pundi udara. Dan pada saat dia sedang tidak terbang, burung itu menggunakan jelas pengetahuan tentang organ pernapasan pada hewan. Kembali kita akan menyaksikan video tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, perhatikan dengan baik supaya lebih memahami. Gimana dengan alat pernapasan hewan? Sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida loh, Pipo. Iya Lula, tapi setiap hewan punya sistem pernapasan dan alat pernapasan yang berbeda dan unik dan disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Ayo kita bahas lebih lanjut keunikan dan perbedaan sistem pernapasan dari setiap jenis hewan. Kita mulai dengan pernapasan si Dogi, anjingku. Hihihi. Dogi
Bogi masuk kepada golongan hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernapasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernapasan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup di darat saja kan Tito? Soalnya, setahu aku ada beberapa jenis mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air juga bernapas dengan paru-paru kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan terbuka waktu muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan dugong. Lalu, bagaimana dengan ikan peliharaanmu Tito? Buat hewan yang hidup di air, Di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lentung insang, lembaran insang. Bapak sudah menjelaskan tentang organ pernapasan pada hewan di layar PTT. Dan kalian juga sudah menyaksikan video pembelajaran tentang organ pernapasan pada hewan. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang organ pernapasan manusia? Mau bertanya? Nah, apa yang mau ditanyakan tentang pernapasan hewan? Kenapa alat pernapasan kata itu berbeda? Nah, tadi sudah kita jelaskan. Mengapa dia berbeda? Karena dia masih dalam bentuk berudu. Kalau dia masih dalam bentuk berudu, dia itu bernapas menggunakan insang. Setelah dia menjadi kata dewasa, dia akan bernapas melalui paru-paru dan kulitnya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, sekarang kita lanjut. Kelas 5 itu kita akan membuat atau menggambar salah satu alat pernapasan pada hewan tadi. Organ alat pernapasan pada hewan. Sekarang dibagi kelompok menjadi 3 orang. Keluarkan pensil dengan buku gambarnya dan silakan bekerja dengan teliti dan bekerja sama. Sudah selesai? Sudah. Organ pernapasan pada hewan. Sekarang tiap-tiap kelompok itu perwakilan maju ke depan dan menjelaskan apa yang sudah digambar tadi. Ayo kelompok 1, silakan maju ke depan. Nah, kelompok 1 akan membacakan hasil gambar organ pernapasan pada hewan. Ayo. Kami kelompok 1 menggambar organ pernapasan pada burung, kantong udara anterior, kantong udara posterior, trakea, dan paru-paru. Ya, paru-paru. Nah, ini dia. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 2 silakan membacakan hasilnya. Ayo. Reza Marlena ke depan, perwakilan kelompok 2 membacakan hasil gambarnya.
Nah, kelompok 2 itu Pernapasan kata. organ pernapasan pada ikan. Ada rahang, lisan. Dan kelompok 2 untuk ke depan memperlihatkan hasil gambarnya kepada teman-teman yang lain. Ayo ikan ke depan. Nah, ini hasil dari Sekelompok menggambar ikan. Organ pernapasan. setelah kita lihat semua hasil gambar dari kelompok itu sudah bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Nanti kelompok yang mendapat nilai lebih bagus itu ke depan dia akan diberikan sesuatu. Nah, jadi menurut penilaian Pak, gambar yang bagus itu adalah gambar alat pernapasan pada organ pernapasan pada burung. Itu yang digambar oleh kelompok 1. Ayo kelompok 1 semuanya maju ke depan. Ayo baris sini. Nah, karena kelompok 1 gambarnya lebih bagus, kelompok 1 Pak akan kasih bintang. Ya, ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Semangat. Nah, sekarang Pak akan membagikan lembar kegiatan siswa atau LKPD, nanti dikerjakan dengan baik. Sekarang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Kita belajar tentang kata tanya dan organ. Apakah kalian senang belajar pada hari ini? Pada bagian mana pelajaran yang kalian sukai? Saat menggambar organ pernapasan pada hewan. Anak-anak, apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Tentang kata tanya dan tentang organ pernapasan pada hewan. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kata Kiren, kegiatan yang paling dia sukai itu ketika menggambar organ pernapasan pada hewan. Nah, demikian kelas 5 kita pelajaran pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ayo, sebelum menutup pelajaran kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Silakan berdiri. Diminta untuk Dwi Novitasari memimpin doa.
silakan pulang. Jangan bermain terlebih dahulu dan hati-hati di jalan.